Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian pada sehat semua sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pemanfaatan peta. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan pengiraan jauh. Kemudian mungkin pertemuan berikutnya kita membahas tentang pemanfaatan sistem informasi geografi atau SIG. Baik, Pak. Pengiraan jauh itu tentang pengertian pengiraan jauh atau indraja atau juga remote sensing adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area atau fenomena melalui analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah ataupun fenomena yang dikaji. Nah, kalau dulu untuk mengambil foto, kalau dulu belum ada teknologi indraja, untuk mengambil foto objek bisa direkam dengan jelas atau lebih luas, kita harus pergi ke tempat yang lebih tinggi, ya, supaya objek bisa dilihat dengan detail atau jelas. Tapi dengan adanya teknologi pengiraan jauh, itu kita bisa melihat adanya fenomena melalui analisis terhadap data tanpa kontak langsung dengan objek ataupun daerah atau fenomena yang akan dikaji. Jadi dengan menggunakan teknologi pengiraan jauh kita bisa mengetahui fenomena atau pemandangan suatu wilayah tanpa terjun langsung ke objek tersebut. Next, Pak. Nah, kemudian ada komponen pengiraan jauh. Apa saja komponen pengiraan jauh? Yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga, kemudian atmosfer, interaksi antara tenaga dan objek, kemudian sensor, ada wahana, ada perolehan data dan penggunaan data. Nah, ini sumber tenaga, itu ada sumber tenaga alamiah dan sumber tenaga buatan. Sumber tenaga alamiah atau sistem pasif yaitu sinar matahari. Sinar matahari itu mempengaruhi terhadap kualitas dari foto atau citra foto yang kita foto, ya. Misalnya ketika posisi matahari pagi-pagi posisinya condong, kemudian siang hari dengan sore hari itu foto atau citra foto yang dihasilkan itu berbeda. Kemudian pada saat tengah hari tetapi cuaca mendung, itu sama saja ketika misalnya pagi hari, ya. Kenapa? Karena sinar matahari atau sumber tenaga itu tidak bisa diserap baik sehingga tidak menghasilkan citra foto yang baik. Kemudian ada sumber buatan atau sistem aktif, diantaranya ada gelombang mikro, ya. Kemudian yang kedua, atmosfer. Atmosfer itu mempengaruhi tentang panjang gelombang, ya. Jadi atmosfer, bagaimana keadaan atmosfer, ya? Bagaimana keadaan atmosfer? Misalnya atmosfernya tertutup oleh awan misalnya, sehingga citra yang dihasilkan itu kurang bagus, kurang jelas misalnya, atau misalnya kondisinya berkabut sehingga citra yang dihasilkan juga tidak terlalu bagus, ya. Kemudian interaksi antara tenaga dan objek. Interaksi antara tenaga dan objek tampak dari rona yang dihasilkan oleh objek yang bersangkutan, ya. Interaksi antara tenaga dan objek kemudian dengan itu bisa dihasilkan dari bisa tampak dari rona atau tingkat kecerahan objek, ya. Kemudian yang selanjutnya itu sensor. Pada sensor fotografi yaitu merekam objek secara kimiawi, kemudian sensor elektronik merekam objek dengan sistem elektrik atau sinyal elektrik. Kemudian wahana atau alat yang digunakan untuk membawa atau memasang sensor. Nah, wahana kalau dulu misalnya kita memfoto suatu wilayah itu dengan misalnya kalau sudah ada HP dengan HP, kemudian pada saat belum ada HP mungkin dengan kamera biasa, kita bisa memfoto suatu wilayah atau pemandangan atau misalnya orang dan lain sebagainya. Itu objek yang akan difoto atau yang difoto itu terbatas, ya. Nah, dengan adanya teknologi indraja itu ada wahana yang digunakan atau kendaraan yang akan membawa sensor. Di antaranya wahananya ada helikopter. Helikopter itu jarak terbangnya lebih rendah daripada pesawat terbang, sehingga objek yang dihasilkan juga lebih jelas tetapi lebih sempit, ya.
Kemudian yang kedua ada pesawat terbang. Pesawat terbang ketinggian terbang lebih tinggi daripada helikopter. Ya, objek yang dipoto mungkin lebih luas, tetapi hasilnya mungkin kurang detail dibandingkan dengan helikopter. Kemudian yang ketiga ada balon udara. Ya, balon udara lebih tinggi, sama seperti tadi pesawat terbang, objek yang lebih luas daripada pesawat terbang, tetapi tingkat kejelasan objek itu tidak terlalu jelas. Kemudian ada juga satelit. Nah, satelit itu biasanya digunakan di luar di ruang angkasa misalnya, sehingga tidak bisa dengan menggunakan tadi wahana yang tadi, sehingga digunakan satelit. Ya. Nah, itu wahana yang digunakan. Jadi nanti menghasilkan citra wahana yang berbeda, menghasilkan citra yang berbeda pula. Kemudian perolehan data, ada data manual dan ada data digital. Datanya untuk apa saja? Kita nanti membahas tentang tata guna lahan atau transportasi, atau misalnya untuk hidrologi, untuk misalnya mengamati daerah yang terkena bencana alam misalnya, baik banjir, longsor, misalnya gempa bumi dan lain sebagainya. Itu data diperoleh, data hasil pengiraan jauh tanpa kita terjun langsung ke lapangan kan itu. Ya, kalau misalnya terjun langsung ke lapangan tidak memungkinkan, karena misalnya terjadi gempa bumi yang tidak bisa dilalui oleh baik kendaraan darat, misalnya kita menggunakan pengindraja. Jadi mana saja wilayah-wilayah yang terdampak akibat gempa tersebut. Kemudian penggunaan data, orang yang menerima atau tidaknya hasil indraja. Untuk apa saja pengguna data? Untuk kepentingan apa saja? Misalnya untuk kepentingan hidrologi, bagaimana memantau aliran sungai, atau misalnya melihat daerah yang terkena dampak banjir misalnya. Kemudian untuk meteorologi, mana saja yang berdampak, yang menerima curah hujan yang tinggi dan lain sebagainya. Kemudian untuk geologi, tadi misalnya memetakan daerah gempa bumi misalnya. Kemudian berdasarkan cara pengumpulan datanya, ada tenaga yang digunakan, tenaga pantulan dan tenaga pancaran. Kemudian berdasarkan wahana yang digunakan, dirgantara, tadi misalnya seperti helikopter, pesawat terbang, kemudian antariksa misalnya ada satelit. Ya, terus sampai akhir. Ya. Terus. Nah, ini unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama ada rona dan warna. Rona atau tingkat kejelasan suatu objek. Tadi misalnya memfotonya, menghasilkan citra foto dengan menggunakan helikopter dengan pesawat terbang itu ketinggian berbeda, sehingga rona yang dihasilkan juga berbeda. Apabila kita misalnya memfoto dengan menggunakan helikopter, itu jarak terbang lebih rendah daripada pesawat terbang. Tetapi dengan helikopter objek bisa difoto lebih jelas dibandingkan dengan pesawat terbang. Tetapi cakupan wilayah dengan menggunakan helikopter lebih sempit, dan dengan menggunakan pesawat terbang itu lebih luas. Warna juga dipengaruhi oleh sinar matahari. Bagaimana misalnya keadaan seperti ini, cuaca mendung, kita memfoto suatu objek kurang jelas. Kenapa? Karena cuaca mendung, terhalang oleh awan, misalnya ada angin, kemudian ada kabut. Nah, itu sumber tenaga matahari. Tadi misalnya pagi-pagi, siang hari, kemudian sore hari menghasilkan citra yang berbeda. Jadi ronanya atau warnanya juga berbeda. Kemudian bentuk. Kalau misalnya bentuk sekolah, biasanya SD itu karena hanya 6 kelas ditambah misalnya satu ruang kantor, itu biasanya bentuknya seperti huruf I misalnya. Kalau SD, kalau misalnya SMP karena lebih luas bisa berbentuk L. SMA misalnya atau bisa berbentuk U, atau misalnya O yang panjang misalnya, itu bentuk. Kemudian ukuran, yang ketiga ukuran. Ukuran lapangan sepak bola itu lebih besar daripada ukuran lapangan basket atau lapangan voli misalnya. Itu bisa dilihat dari ukuran. Atau misalnya ada bangunan yang panjang misalnya, oh itu mungkin pabrik. Kalau rumah-rumah kan kotak-kotaknya kecil misalnya. Kemudian teksturnya ada yang halus, ada yang sedang, dan ada yang kasar. Yang halus misalnya menunjukkan kenampakan air. Kemudian yang sedang misalnya rumput-rumput, atau yang kasar misalnya pepohonan. Nah, kadang-kadang ketika kita memfoto tanaman jagung ketika berusia 1 bulan, mungkin hampir sama dengan tanaman padi.
ya dari teksturnya, karena daunnya hampir sama, tetapi ketika jagung menginjak usia 3 bulan itu kan lebih tinggi dan juga lebih kasar kan, gitu. Ya itu tekstur. Kemudian pola atau bentuk, membentuk apa misalnya, kalau misalnya bangunan atau rumah misalnya polanya ada yang memanjang sepanjang aliran sungai misalnya, kalau di Kalimantan itu sungai sebagai sarana transportasi sehingga rumah-rumah penduduk itu mengikuti aliran sungai, ya. Kemudian ada yang mengikuti misalnya jalan kereta api, sepanjang jalan kereta api rumahnya berderet misalnya. Kemudian ada yang mengikuti jalan raya. Kemudian ada yang mengikuti sungai. Para nelayan itu identik atau idealnya harus dekat dengan pantai sehingga berjajar mengikuti sepanjang pantai gitu. Kemudian bayangan ketika kita memfoto tengah hari itu tidak ada bayangan karena sinar matahari berada tepat di atas kepala kita. Tetapi ketika kita memfoto suatu objek pada jam 10 pagi dengan jam misalnya 15 sore, itu berarti ada bayangan baik dari arah timur maupun dari arah barat, ya. Kemudian situs atau situasi, ya. Asosiasi itu keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain misalnya. Kalau misalnya ada pabrik berarti di sekitarnya ada kantin, ada kos-kosan, ada masjid dan lain sebagainya. Atau misalnya kalau ada perkantoran, sama ada kos-kosan, ada kantin-kantin dan lain sebagainya. Kemudian konvergensi bukti. Nah, itu untuk unsur-unsur interpretasi citra. Kemudian pemanfaatan pengindaan jauh dalam tata guna lahan. Ya, untuk apa saja? Kita misalnya kita sebagai yang merancang misalnya tata guna lahan atau misalnya planologi tata kota, kita harus merencanakan sematang mungkin bagaimana lahan, jangan sampai misalnya lahan yang di perbukitan itu dijadikan tempat pemukiman. Berarti resiko longsor akan lebih besar dibandingkan dengan daerah dataran rendah. Atau misalnya daerah yang misalnya berawa-rawa itu dijadikan bangunan yang infrastruktur yang tinggi misalnya. Contohnya ketika terjadi gempa Palu itu kenapa terjadi likuifaksi atau pembalikan relief, karena tanahnya labil ditambah dengan infrastruktur yang bertingkat, bangunan yang bertingkat, sehingga ketika digoncang gempa 7,3 saja kalau tidak salah itu terjadi pembalikan relief. Jadi relief yang ada di atas menjadi di bawah, kemudian yang ada di bawah menjadi di atas. Jadi lumpur yang di bawah itu kembali menjadi di atas. Nah, itu tata guna lahan. Misalnya merencanakan tentang terminal di mana, kemudian pasar di mana, komplek perkantoran di mana, sekolah di mana. Jangan sampai sekolah misalnya dekat dengan terminal. Berarti bising dan mungkin psikologis anak tidak baik bagi lingkungan yang seperti itu. Atau misalnya mendirikan pabrik dekat dengan pemukiman penduduk, berarti kan ada bisingnya, ada suaranya, kemudian ada polusi yang dihasilkan. Selain polusi suara, ada polusi airnya dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian untuk transportasi itu dari tahun ke tahun mengalami perubahan karena ditambah dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga perlu ditinjau mungkin secara 5 tahun sekali misalnya. Nah, bagaimana apakah perlu karena jumlah penduduk makin banyak, apakah perlu diperbesar jalannya atau misalnya dibuat jalan tol, ya itu berarti mengalami perkembangan, ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita mungkin cukupkan sekian dulu tentang pemanfaatan penginderaan jauh, kemudian juga tentang komponen-komponen yang ada dalam penginderaan jauh. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian dan mudah-mudahan sehat semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.